Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 2 dengan tema teks diskusi bersama Pak Giarno. Mengenal teks diskusi kelas 9 semester 2 bersama Pak Giarno, Guru SMP Negeri 1 Abun Tengah. Kompetensi dasar 3.9 mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. 4.9 menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi yang didengar dan dibaca. 3.10 menelaah pendapat dan argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan dengan permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Dan KD 4.10 menyajikan gagasan atau pendapat argumen yang mendukung dan yang kontra serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan dan aspek lisan, intonasi, gestur, dan pelafalan. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi informasi teks diskusi. Kemudian, setelah pembelajaran, peserta didik dapat menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen yang mendukung maupun yang kontra. Kemudian, setelah pembelajaran, peserta didik dapat menelaah pendapat atau argumen yang mendukung ataupun yang kontra dalam teks diskusi. Dan yang keempat, setelah pembelajaran, peserta didik dapat menyajikan gagasan atau pendapat baik argumen yang mendukung maupun argumen yang kontra disertai dengan solusi atau solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi. Materi ajar yang pertama, pengertian teks diskusi. Kedua, tujuan teks diskusi. Ketiga, fungsi teks diskusi. Keempat, ciri-ciri teks diskusi. 5. Struktur teks diskusi. 6. Kaidah kebahasaan. Dan yang ketujuh, menyusun teks diskusi. Pengertian teks diskusi. Teks diskusi adalah sebuah teks yang memberikan dua pendapat yang berbeda mengenai suatu hal, satu pro dan satu kontra, yang menyebabkan keduanya saling mempermasalahkan atau mempersoalkan. Tujuan teks diskusi. Teks diskusi bertujuan untuk mencari kesepakatan atau kesepahaman gagasan atau pendapat. Fungsi teks diskusi yaitu untuk dimanfaatkan sebagai alat melihat atau suatu permasalahan dari berbagai perspektif sebelum pada akhirnya membuat rekomendasi atau keputusan. Ciri-ciri teks diskusi ada 4. Pertama, struktur teks terdiri atas masalah, pendapat yang pro dan kontra, serta simpulan. Yang kedua, menggunakan secara profesional verb material, kemudian verbal relasional, dan verbal mental. Ciri yang ketiga, menggunakan konjungsi perbandingan untuk mempertentangkan kedua gagasan yang berlainan. Sedangkan ciri yang keempat adalah menggunakan modalitas dalam bentuk opini dan rekomendasi. Modalitas adalah klasifikasi pernyataan pro kontra atas kemungkinan atau keharusan. Struktur teks diskusi. Yang pertama yaitu isu atau masalah.
yaitu masalah yang akan didiskusikan atau dibicarakan. Yang kedua, argumen pendukung, yaitu pendapat yang mendukung masalah yang didiskusikan. Ketiga, argumen penentang, yaitu pendapat yang menentang terhadap masalah yang didiskusikan. Dan yang keempat adalah simpulan. Simpulan serta rekomendasi terhadap masalah yang didiskusikan atau jalan tengah terhadap masalah itu. Langkah menyusun teks diskusi. Yang pertama, mencari topik dari isu atau masalah. Kemudian mencari tujuan, yaitu memberi penjelasan tentang pendapat yang pro dan kontra. Kemudian mencari data dan informasi tentang isu atau masalah. Kemudian menyusun kerangka teks atau karangan. Kemudian mengembangkan kerangka menjadi karangan teks diskusi. Kemudian terakhir adalah menyunting atau merevisi teks diskusi tersebut. Contoh analisis teks diskusi. Judul teksnya adalah handphone dan anak-anak. Handphone atau orang-orang sekarang lebih sering menggunakan smartphone adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam urusan komunikasi. Tidak hanya komunikasi saja, smartphone juga digunakan untuk membantu keperluan manusia lainnya. Hampir setiap orang memiliki HP, termasuk anak kecil sekalipun. Walaupun begitu, banyak terjadi pro dan kontra dalam hal pemberian HP untuk anak. Nah, ini merupakan isu atau masalah yang akan didiskusikan. Kemudian, pihak yang mendukung atau pihak yang pro terhadap pemberian HP kepada anak-anak menganggap bahwa dengan adanya alat komunikasi ini, orang tua menjadi lebih mudah dalam memantau dan mengawasi kondisi anaknya, kapanpun dan dimanapun. Selain itu juga dengan adanya HP atau smartphone membuat anak lebih mudah mengakses informasi-informasi yang mereka butuhkan dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Ini merupakan bagian pendapat yang pro. Selanjutnya, untuk pendapat yang kontra, sedangkan pihak yang kontra atau pihak yang menentang pemberian HP untuk anak-anak beralasan bahwa anak-anak belum saatnya untuk diberikan teknologi yang canggih ini. Hal ini disebabkan karena tidak semua informasi-informasi di internet itu baik. Banyak pula konten berbahaya yang tidak boleh diakses oleh anak-anak. Selain itu, dengan pemberian HP kepada anak-anak membuat ia menjadi pribadi yang pasif dan susah bergaul dengan lingkungan sekitar karena ia lebih asik bermain game di HP-nya. Kesimpulannya, atau bagian yang keempat dari teks diskusi, berdasarkan kedua argumen di atas, kesimpulan yang dapat kita dapat adalah bahwa pemberian HP untuk anak-anak sebenarnya tidak wajib. Namun jika memang sangat diperlukan, orang tua harus memberikan pengawasan ketat kepada anaknya. Orang tua harus mengetahui apa saja yang diakses oleh anaknya dan selalu mengingatkan akan hal baik yang boleh diakses dan hal buruk yang tidak boleh diakses agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Demikian tadi pembelajaran materi tentang teks diskusi. Mudah-mudahan anak-anakku semua dapat memahaminya dengan baik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.